Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Gestiani, Atika Anifarka, Novia Nur Afifah, dan Mayang Intan Safitri. Di sini kami akan membawakan permasalahan yang berjudul Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Pendidik Matematika dan Kemampuan Kompetisi Matematika. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian supervisi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dari beberapa ahli mengemukakan pengertian supervisi, yaitu yang pertama menurut Ross L. 1980. Supervisi adalah pelayanan terhadap guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Selanjutnya, menurut Mulyasta 2002, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi, pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Selanjutnya ada menurut Mas Saung 2010, supervisi adalah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulasi dan membimbing sehingga siswa lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, menurut Purwanto 1987, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, jadi dapat disimpulkan pengertian supervisi adalah pembinaan terhadap guru-guru atau tenaga pendidik yang bertujuan untuk memperbaiki hasil belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Pertama, tujuan supervisi pendidikan. Menurut Mulyasa, tujuan supervisi pendidikan ada 9. Nah, pertama adalah membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Kenapa memahami tujuan pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Karena jika kepala sekolah dan guru sudah memahami tujuan pendidikan, maka langkah geraknya akan tersistematis dan jelas mau dibawa kemana, kayak gitu. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Nah, memang pendidikan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mempersiapkan peserta didik kembali kepada masyarakat. Dengan adanya supervisi ini, kepala sekolah dan guru dibina lebih dalam untuk mempersiapkan peserta didik agar kembali ke masyarakat dengan lebih efektif, kayak gitu. Nah, kemudian tujuan pendidikan yang nomor 3 adalah membantu guru mendiagnosis kesulitan dan dalam melakukan pembelajaran dan membantu guru untuk melakukan perbaikan. Jadi, tentu dalam suatu pembelajaran, guru akan mengalami kendala-kendala kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu pun beragam. Per daerah, per guru, per sekolah gitu akan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Sehingga salah satu tujuan supervisi pendidikan ini adalah membantu guru untuk mendiagnosis kesulitannya dalam melakukan pembelajaran. Nah, tidak hanya berhenti di situ, tetapi supervisi pendidikan kemudian juga membantu guru untuk melakukan perbaikan dari kesulitan-kesulitan itu, seperti itu. Kemudian tujuan supervisi pendidikan yang nomor 4 adalah meningkatkan seluruh warga sekolah terhadap cara kerja demokratis dan komprehensif, dan kemudian saling tolong-menolong. Jadi ketika seluruh warga sekolah itu sudah memahami cara kerja demokratis dan komprehensif dan urgensinya, maka kemudian akan timbul saling tolong-menolong di antara mereka. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dan semangat guru agar lebih maksimal dalam menjalankan profesinya.
Jadi jika diruntut dan kembali mereview, tujuan yang 4 sebelum ini, ada membina, ada meningkatkan kesanggupan, ada membantu guru mendiagnosis kesulitannya, kemudian ada juga kegiatan saling tolong-menolong. Nah, salah satunya juga hal itu untuk meningkatkan motivasi dan semangat guru agar lebih maksimal dalam menjalankan profesinya. Kemudian tujuan yang nomor 6 adalah membantu kepala sekolah mempopulerkan program sekolah kepada masyarakat. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki hubungan yang bagus dengan masyarakat, entah karena memang ada kendala dalam sekolah tersebut atau karena kerja humas yang kurang maksimal atau masyarakat yang cenderung apatis atau masalah-masalah yang lain. Makanya supervisi pendidikan ini kemudian turun tangan untuk membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan program-program sekolah sehingga masyarakat pun akan lebih antusias. Nah, tujuan yang nomor 7 adalah melindungi orang-orang yang disupervisi dari kritikan tidak sehat dan tuntutan tidak wajar dari masyarakat. Kemudian tujuan yang nomor 8, membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas peserta didiknya. Jadi, guru kemudian dituntun untuk melakukan evaluasi aktivitasnya. Nah, tujuannya ini apa? Yaitu agar bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang lebih tepat sehingga perkembangan kreativitas dan aktivitas peserta didiknya pun menuju perbaikan seperti itu. Kemudian tujuan yang terakhir adalah mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan antar guru. Karena ketika guru itu bersatu, maka untuk mencapai visi pun akan terasa lebih ringan. Selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Menurut Mariono, fungsi supervisi pendidikan itu ada 4. Pertama adalah fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi kenapa kita harus meneliti, harus membaca? Karena penelitian itu mustahil dilakukan jika kita tidak mau membaca dan tidak bisa menulis. Maka dari itu, fungsi penelitian ini adalah mencari jalan keluar, entah dari penelitian langsung, membaca lingkungan, atau membaca kajian teori literatur, dan sebagainya. Yang intinya, nantinya yang didapat dari penelitian ini adalah jalan keluar. Kemudian yang kedua adalah fungsi penilaian. Nah, fungsi ini untuk apa? Yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai. Jadi penilaian ini dilaksanakan sehingga nantinya suatu lembaga itu bisa diukur tingkat kemajuannya. Nah, dia sudah mencapai apa yang diinginkan atau ternyata masih kurang. Nah, ini adalah salah satu fungsi penilaian. Kemudian fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Karena guru yang baik itu tidak langsung jadi. Mereka adalah akan melalui tahapan-tahapan proses seperti itu. Makanya salah satu fungsi supervisi pendidikan ini adalah untuk mendorong guru agar semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi yang keempat, yaitu fungsi pembinaan. Fungsi ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi guru dengan pelatihan-pelatihan misalnya. Nah, jadi guru tetaplah akan menghadapi banyak kendala. Maka dari itu, salah satu fungsi supervisi pendidikan adalah memberikan wadah kepada guru untuk memberikan pembinaan. Ini bisa berupa pelatihan atau seminar dan lain-lain yang kemudian nantinya diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Sekian tentang. Selanjutnya adalah kita akan membahas supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidik matematika dan kemampuan kompetisi matematika. Di atas telah dibahas tentang materi supervisi pendidikan, yaitu tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsip. Sekarang kita akan membahas tentang
penelitian, yaitu menurut kesimpulan penelitian Hasanatul Khairat, dosen prodi matematika STKIP Bina Bangsa Ketsempena, berjudul Supervisi Pendidikan dalam Mengembangkan Kompetisi Guru Matematika pada Madrasah Aliyah Negeri Beurenun, Kabupaten Pidi. Yang nomor 1, program supervisi pengajaran terhadap guru matematika pada MAN Beurenun sudah disusun secara sistematis dan terencana. Menurut saya, sebelum melakukan supervisi, jika ingin berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan baik, sebaiknya membuat rencana yang sistematis. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah. Dengan ciri supervisi dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Kesimpulan yang kedua yaitu teknik supervisi pengajaran yang dilakukan pengawas dan kepala MAN Beurenun, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan orientasi, rapat guru, dan tukar-menukar pengalaman. Hal ini menggunakan prinsip supervisi ilmiah, yaitu observasi, dan supervisi demokratis, yaitu musyawarah. Juga sesuai dengan tujuan yang dikemukakan Mulyasa, yaitu membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya, dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Kesimpulan yang ketiga, yaitu strategi supervisor dalam menjalankan tugasnya adalah mengambil sampel dari setiap sekolah, membentuk tim teaching bagi guru dalam mengajar. Dalam melaksanakan supervisi di bidang matematika, memang cocok dengan prinsip supervisi ilmiah, yaitu dengan mengambil sampel yang kemudian diobservasi. Hal ini juga sesuai dengan konsep statistika, yaitu di mana dalam mengambil suatu data, mengambil suatu sampel, dimaksudkan agar data akurat untuk pengambilan langkah supervisi selanjutnya. Kesimpulan yang keempat, yaitu adanya faktor pendukung, kemauan guru matematika untuk disupervisi, semangat supervisor dalam mensupervisi walaupun tidak menguasai pelajaran matematika, dan usaha untuk memecahkan setiap temuan dengan memanfaatkan rekan sejawat. Walaupun supervisor bukan dari ahli bidang matematika, namun jika supervisor mampu memotivasi pendidik matematika, hal ini bisa dijamin memotivasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan supervisi menurut Mulyasa, yaitu memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Rekan sejawat biasanya juga lebih mudah memahami masalah rekannya dan dapat dengan mudah mendiskusikan masalah sehingga mencapai suatu kesepakatan langkah. Yang kelima yaitu sedangkan faktor penghambat di antaranya pengawas yang direkrut sudah tua dan mendekati masa pensiun. Pengawas bukan berlatar belakang pendidikan matematika, supervisor tidak pernah terlibat dalam menyelesaikan permasalahan guru dalam pembelajaran, dan tidak ada pembagian tenaga pengawas berdasarkan bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain adanya faktor pendukung, tentu juga ada faktor penghambat. Memang, jika supervisor tidak sesuai dengan bidang atau tidak tahu masalah lapangan, saya rasa hal ini akan sedikit lebih sulit memotivasi sesuai dengan apa yang harus dilakukan di lapangan nantinya. Dari penerapan kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi sesuai bidang dapat meningkatkan kualitas pendidik dan juga dapat mengembangkan kualitas kemampuan pendidik. Dalam hal ini, matematika memang dapat meningkatkan kualitas kompetisi pendidik matematika sehingga nantinya pendidik matematika dapat lebih profesional dan menguasai materi untuk dalam hal kutip berperang sesuai bidang matematikanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.